Singapura adalah salah satu negara yang paling kecil di Asia. Tapi Singapura, bisa dibilang merupakan negara yang paling sukses dalam banyak hal. Padahal, di awal pembentukan negara Singapura, masa depan negara ini terlihat sangat redup. Bagaimana tidak, mereka adalah negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam, memiliki ukuran yang sangat kecil, dan dihimpit oleh negara-negara raksasa di sekelilingnya. Ketika Thomas Stamford Raffles pertama kali menguasai Singapura pada Januari tahun 1819, Singapura hanyalah sebuah pulau nelayan kecil, yang dihuni oleh beberapa ribu nelayan Melayu, dan beberapa petani Cina. Tapi pulau yang masih merupakan desa para nelayan di awal abad 19 ini, kemudian berubah menjadi raksasa ekonomi modern. Sejak tahun 60-an, pendapatan per kapita Singapura tumbuh lebih dari 50 kali lipat, dari $428 Amerika menjadi $52.000 Amerika. Kemajuan lain yang diperoleh Singapura sejak mereka merdeka juga mencakup banyak hal. Luas area negara Singapura terus bertambah melalui kebijakan reklamasi. Pendapatan per kapita yang terus meningkat, angka pengangguran yang benar-benar menurun, kualitas pendidikan yang baik, hingga angka korupsi yang terbilang rendah. Dalam sebuah jurnal yang dipublish oleh Emerald Insight, Singapura maju disebabkan oleh 5 faktor. Faktor yang pertama adalah kebijakan pragmatis pada masa kepemimpinan Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, pemimpin pertama negara Singapura, adalah seorang pemimpin yang pragmatis. Semua kebijakannya memusatkan perhatian pada hasil-hasil yang praktis kepada perbaikan ekonomi. Pada dekade 60-an dan 70-an, kebanyakan pemimpin Asia Afrika lebih memperhatikan pendekatan politik. Fokus mereka lebih banyak untuk memperjuangkan nilai-nilai anti-Amerika atau anti-korporasi multinasional, meskipun kebijakan ekonomi yang dibuat, tidak memberikan hasil perbaikan ekonomi yang nyata. Singapura justru menempuh jalan yang berbeda, mereka merangkul banyak perusahaan korporasi multinasional. Lee justru beranggapan bahwa perusahaan-perusahaan ini adalah jalan terbaik bagi Singapura untuk belajar tentang teknologi, pengalaman, market, dan berbagai hal teknis untuk memajukan Singapura. Singapura secara tegas menerima semua pengaruh Barat, dan melenyapkan pengaruh-pengaruh komunisme. Singapura tidak ambil peduli dengan semangat anti-imperialisme yang menjadi jargon banyak pemimpin dunia saat itu. Fokus utama mereka adalah menjadikan Singapura sebagai negara industri, mengatasi masalah ketiadaan sumber daya alam, dan menekan angka pengangguran. Semua itu harus dicapai dalam waktu 10 tahun. Faktor kedua yang menunjang kemajuan Singapura adalah birokrasi yang efektif. Singapura dikenal sebagai negara yang berhasil menciptakan birokrasi yang baik. Singapura berhasil menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, kompetensi pegawai negeri yang baik dan profesional, dan yang terpenting adalah, Singapura dapat membebaskan para pegawai sipil dari tekanan-tekanan politik. Singapura juga terbukti dapat mempertahankan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah. Singapura juga menghadapi masalah korupsi yang sangat besar pada masa kolonialisme Inggris. Masalah korupsi juga semakin memburuk pada masa pendudukan Jepang. Hal ini disebabkan oleh situasi yang sulit selama perang. Upah pegawai yang rendah, inflasi, kelangkaan kebutuhan pokok, membuat tindakan kecurangan semakin menjamur. Masa pendudukan Jepang juga meninggalkan banyak masalah lain seperti berkembangnya perjudian, pelacuran, penyuapan, hingga perdagangan opium. Namun di awal kemerdekaannya, Singapura menaruh perhatian yang sangat besar dalam upaya memberantas korupsi. Singapura menciptakan lembaga pemberantasan korupsi yang independen, diisi para pekerja yang profesional dan cukup, diberikan fasilitas penyelidikan dan teknologi yang memadai, dan melakukan penindakan terhadap berbagai kasus korupsi dari segala lapisan atas hingga ke bawah.
Singapura memperluas jangkauan penegakan korupsi ke setiap lembaga pemerintahan, dan melakukan pelacakan terhadap aset-aset hasil korupsi hingga ke akar-akarnya. Dan yang paling penting, Singapura melakukan hukuman yang tegas terhadap semua yang terlibat dalam kasus korupsi tanpa pandang bulu. Semua ini pada akhirnya mencapai hasil yang positif di mana Singapura secara konsisten menjadi negara dengan tingkat transparansi yang tinggi, angka korupsi yang rendah, dan penyelenggaraan kebijakan dan fungsi negara yang dinilai baik. Singapura dihadapkan pada kekurangan sumber daya alam, sehingga mereka mau tidak mau harus memaksimalkan sumber daya manusia mereka. Singapura selalu memilih orang-orang terbaik dan tercerdas, untuk masuk dalam birokrasi negara, dan tentunya membayar mereka dengan gaji yang besar. Pendidikan adalah aset investasi jangka panjang miliki Singapura. Singapura selalu unggul dalam tingkat pemberantasan buta huruf, kualitas sekolah, guru, dan siswa mereka. Pada dekade 70-an, Singapura pernah menghadapi masalah eksodusnya orang-orang cerdas ke sektor swasta, yang menawarkan gaji lebih besar. Untuk menghadapi masalah ini, Singapura lantas membuat kebijakan kenaikan gaji untuk para pegawai pemerintah. Kemampuan Singapura untuk mempertahankan orang-orang terbaik di lingkungan birokrasi negara, membuat mereka mampu mencapai kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang terus membaik. Sebagai sebuah negara muda yang baru berdiri, Singapura menyadari pentingnya untuk belajar kepada negara-negara lain. Singapura melakukan studi banding ke berbagai negara seperti Jepang, Prancis hingga Amerika, bukan sekedar untuk menghabiskan uang negara atau ajang liburan para pejabat, melainkan untuk meniru dan memodifikasi kebijakan di sana. Unutek menjadi langkah terbaik yang dapat diambil oleh Singapura. Singapura juga mengambil pedoman dari negara-negara kecil yang sudah maju seperti Swiss, Belanda dan Israel. Singapura belajar dari berbagai negara maju, mengadopsi kebijakan mereka dan menghindari kendala-kendala yang mungkin terwujud di kemudian hari. Itu dia 5 faktor fundamental yang mendasari pijakan Singapura, sehingga sejak tahun 1965, Singapura dapat mengambil langkah yang baik dan menjelma menjadi negara maju, meskipun dengan semua keterbatasan sumber daya alam mereka.